Kita pengen jadi orang yang bermanfaat bagi manusia. Ya, sesuai firman sabda Nabi ya, khairun nas Anfa'u anfa'uhum nas. linnas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madania, berjumpa lagi kita di Ruang Madania, salah satu segmen Madania Mengaji. Di sini kita akan bertemu dengan para santri dan para asatizah, dan kita akan bertanya kepada mereka tentang kehidupan dunia dan akhirat. Sahabat Madania dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita bersama salah seorang santri Mahtapis Al-Madania Riau yang akan mengulik cerita di balik pondok pesantren. Karena banyak terpikir di kalangan orang awam bahwa pondok pesantren itu adalah tempat yang memang terkurung dan tertutup, bahkan sampai dijuluki sebagai penjara suci. Maka kita akan langsung bertanya kepada santri yang sudah cukup lama berada di pondok pesantren, bagaimana sih kehidupan di pondok pesantren tersebut. Bersama Anda sekarang Muhammad Perus Azam Siregar, santri kelas 4 ya Zam ya, Ya. Mahat Tahfiz Al-Madani Riau. Taib Zam, kaifal hal? Alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair. Na'am. Azam, alhamdulillah ya sekarang sudah 4 tahun berada di pondok dan alhamdulillah sudah dengar-dengar sudah berprestasi juga ya, 30 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taib Zam, berarti sekarang selama 4 tahun di pondok pasti sudah banyak cerita-cerita yang Azam lewati. Ya. Baik, kita tarik dulu ke hari pertama Azam kembali ke pondok atau hari pertama Azam masuk pondok. Bagaimana perasaan Azam ketika pertama masuk pondok? Waktu pertama masuk pondok itu tuh waktu hati anak tuh rasanya kayak campur aduk Apa antara campur aduknya? antara sedih, senang, atau kayak kesel juga lah. Kesel. Kenapa kesal? Ya karena pondok tuh gak sesuai ekspektasi ada dia. Kayak kadang awalnya tuh anak ngira pondok itu kayak senang lah, kayak kita nih di sini nggak dikekang kali. Saya tengok di salah satu film ya yang pernah tengok itu, pondok tuh kayak senang aja, kayak peraturan tuh nggak banyak, bebas gitu. bebas mau ngapa-ngapain, malam pagi bebas. Terus ustadznya kayak baik-baik juga apa. Terus ya itu Itu yang membuat Azam ya, mau masuk pondok. ekspektasi. Tapi ternyata ketika sampai di pondok, ekspektasi Azam gimana? Itu apakah ekspektasi sebelumnya terpenuhi atau enggak? Pertama masuk pondok. Nggak semuanya sih terpenuhi. Tapi tidak semua terpenuhi. Ya. Nah, apa yang Azam rasakan ketika pertama kali menginjakkan kaki di pondok ini? Yang Anda rasakan itu waktu itu sedih karena ditinggal orang tua kan, yang udah merawat kita, menjaga kita, mendidik kita. Makanya waktu itu Ana sedih kali, apalagi waktu mau ditinggal. Tuh sampai-sampai anak kayak mau minta balik lagi ke rumah. Tuh waktu itu mak mau pergi, anak tarik jilbabnya biar gak ninggalin. Karena itu apa rasanya, sedih, kayak gak mau ditinggalin, kayak apa ya, kayak Iya, rasanya campur aduk gitu ya. campur aduk. Baik, nah ketika Azam masuk kamar lah Azam, bisa nggak ceritakan ketika Azam masuk kamar apa yang Azam rasakan? Waktu masuk kamar itu anak kayak senang lah ketemu musrif baru kan. Anak kira musrifnya aja rupanya baik. Terus disuruh ngerapiin barang sama orang tua sendiri, tapi masih diperhatikan. Ya masih ditata lah Iya. gitu ya. Terus waktu itu anak dapat teman juga di kamar. Gimana bisa berteman gitu? Bisa berteman itu karena disuruh orang tua, biar gak kesepian. Karena waktu itu kan anak sebelum masuk pondok itu anak rasa anak bisa lah, nggak perlu berkenalan atau apa, karena ada juga salah satu teman anak dari SD itu sama dengan di pondok ini juga. Dari SD gitu, satu Ya. pondok di sini. Ya, makanya nggak perlu berkenalan, kayak ada nyaman gitu. Ternyata nggak, kita harus berkenalan juga sama orang lain. Apa makanan pertama kali yang Azam merasakan di pondok ini? Ayam cabai. Ayam cabai. Gimana rasanya? Kalau kita makan ayam cabai kan bisa enak ya makan ayam cabai Iya. ya. Tapi gimana rasanya pada saat itu? Tuh waktu itu rasanya ayamnya tuh kuat, terus Kuat, ayamnya kuat, keras. ya keras.
Terus nggak ada rasa hambar. Nasi itu kayak apa, keras juga. Nggak ada kayak hambar, nggak ada apa rasa gitu. Waktu itu ada sayur apa itu nggak ada ambil kamu Itu sayurnya. tapi karena ditinggal orang tua ya, karena Ya, perasaan sedih tadi mungkin ya. karena mood kurang bagus juga waktu itu. Hmm. Jadi ketika itu Azam sudah merasa tidak cocok lah di pondok ini ya pada hari Ya, pertama itu. Tapi setelah beriringnya waktu, alhamdulillah Azam berprestasi ya. ya, alhamdulillah. Di kelas berprestasi. Ya, Gitu. Dari dengar-dengar Azam dari kelas 1 sampai kelas 4 tidak pernah tidak ranking. tidak pernah. Berarti selalu ranking gitu ya. Ya, Juara 1, juara 2, juara 3. Apakah itu monoton juara 1 aja kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4 atau berganti-ganti? kadang-kadang berubah juga. Nah, itu akademik ya. Ya, Untuk tahfiz untuk tahfiz tuh terakhir ranking tuh sampai kelas 2 ya. kelas 2 saja. Tapi kan sekarang Azam sudah 30 juz ya. Iya. Nah, ini Zam yang harus Sana tanyakan, Zam. Bagaimana cara Azam mengatur waktu, Zam? Antara akademik yang Azam harus kejar, bagaimana Azam bisa memaksimalkan, dengan tahfiz tadi, yang mana harus menghafal selama 30 juz selama 4 tahun ini. Bagaimana cara Azam menyimbangkan waktunya tadi? Cara membimbangkan waktu itu, kalau untuk akademik ya, itu anak kalau belajar itu di kelas saja. Jadi kalau di jam pelajarannya istilah itu. Jadi kalau di luar jam pelajaran itu anak memurojaah. Kayak kalau lagi bosan murojaah Quran atau ngafal Quran kan, itu anak gunain untuk baca buku. Biar kayak ada kerjaan. Terus kalau untuk akademik ya tuh biasanya kalau ujian itu anak apa? ah, targetkan kali. Semua waktu kayak murojaah atau apa itu anak kurangin. Itu kalau nggak salah murojaah tuh anak buat subuh aja, subuh. Selain itu siang sampai malam tuh untuk pelajaran waktu ujian. Oh, berarti membagi waktu gitu ya. Ya, Di 12 jam pertama untuk menghafal, 12 jam terakhir untuk pelajaran. Ya. Terus kalau untuk bidang tahfiz dari kelas 1 sampai kelas 3 itu anak tidak terlalu apa namanya? Memperhatikan lah. Tuh anak nambah biasanya sedikit apa. Tapi kena sadarkan waktu kelas 3 nilai jelek kan. Tuh anak rasa tuh kayak kekurangan target. Nilai rendah, kurang target. Makanya di kelas 4 ini langsung anak gaskan 30 juz. Berarti kelas 4 ini selesai ya? Ya. Berapa itu Zam kelas 4 ini dikejar waktu itu, Zam? Yang paling tuh waktu Ramadan. Berapa? Tuh 2 minggu ya sebelum pulang itu di Ramadan. Tuh dari juz 25, juz 25, juz 24, 24. Sampai 28 tuh langsung. Itu dikejar pada 2 minggu berarti ya? Ya, Dan itu bisa gitu ya Zam bisa. kejar ya. Berarti Al-Qur'annya ternyata mudah ya sebenarnya Zam. Iya. Asal ada kemauan. Ya, niat. Dan itu kan sesuai dengan firman Allah, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka apakah ada yang ingin mengingatnya gitu ya Zam. Baik. Nah Zam, di pondok pesantren ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa santrinya kan banyak Zam. Ya. Dan WC kan tidak sesuai dengan jumlah santri. Kadang-kadang santrinya ada 300, WC-nya cuma 50 gitu kan. Dan juga makanan gitu Zam. Dan dengan waktu yang pendek gitu. Contoh nih Zam, ketika kita di sini subuh keluar kan jam 6. Ya. Kemudian ingin masuk masjid lagi di jam 7. Kan cuma waktu sejam. Ya. Belum lagi untuk antri WC, belum untuk antri makanan. Bagaimana cara Azam menyelaraskan dua hal ini? Bagaimana cara Azam bisa mandi dan juga bisa makan? Itu biasanya kalau bangun subuh ya, tuh kalau ingat aja tuh langsung ke kamar mandi itu langsung booking. Terus pergi Kalau ingat. Ya, kalau ingat. Terus langsung pergi sholat, habis sholat tuh halaqah kan. Halaqah sampai jam 6. Habis halaqah tuh langsung pergi ke mat'am. Biar cepat lah dapatnya. Kemudian setelah dapat nasinya? Setelah dapat nasinya itu, anak langsung mandi. Itu nasinya itu anak letak di lemari atau di loker. Terus habis mandi kan, itu baru dimakan nasi tadi. Ya. Tapi bagaimana Zam kalau seandainya WC tadi tidak terbooking subuh? Kalau tidak terbooking subuh itu biasanya biasa telat bookingnya. Itu biasanya orang dapat booking subuh itu. Jadi antrian udah banyak kan. Makanya kalau telat,
Kalau belum ke booking itu biasanya telat. Biasanya dapat di akhir-akhir. Nah, Jadi ada nggak momen lucu yang Azam rasakan yang mungkin Azam akan ingat sampai tua memanfaatkan waktu ini? kalau momen lucunya tuh eh, apa? Adalah kan biasanya kan kalau kamar mandi itu biasanya ada yang ada ember sama gayung kan, ada yang embernya aja atau Gayungnya aja. bahkan nggak ada embernya, cuma kerannya aja. Itu biasanya kalau nggak ada gayung ya, tuh biasanya gunakan alat lain kayak gelas atau apa, Jadi kayak ember, mangkok. nah pakai gelas ya mangkok. Ya, Tapi kalau nggak ada ember, nggak ada gayungnya gimana? tuh biasanya yang paling anak nekat. Ini jarang juga anak lakuin ya. Itu keran anak putar. Nah, putar, maksudnya dibuka. Nggak, diputarin aja, tak Putar ke dibuka. atas. Ya, putar ke atas. Biar airnya tuh mancur semua kan. Nah, itu anak jadiin shower. Nah, itu jadi mancur ke atas. Ya, Nah, ini anak juga baru tahu juga ini kebiasaan yang baru tahu anak ini. ya. Jadi itu yang bagi tahu Azam atau itu memang kreativitas sendiri? Kreativitas. Masya Allah. Berarti itu pernah Azam lakukan. Sering apa enggak? Mas, nggak salah dari dulu baru 3 kali lah. Kali ya. Berarti bisa dihitung jari Bisa lah ya. dihitung. Tapi ini momen lucu yang bisa Azam ingat itu ya. Ya, di sana ingat. Baik. Nah, sekarang kita di pondok ini Zam pasti ada yang namanya pertemanan. Nah, secara biologisnya atau secara nalurinya pasti ada yang namanya slack atau terjadi perselisihan antara kita. Pernah nggak Zam terjadi ini di Azam? Berselisih dengan teman, itu berselisih dengan anggota asrama dan selainnya. Pernah. Gimana itu Zam? Tuh biasanya kalau kalau anggota asrama tuh biasa kalau masalah kayak piket. Tuh biasanya piket tuh kalau mereka kan anak pernah ketua kamar kan. Posisinya Zam ketua kamar nih. Ya. Kalau nggak piket tuh yang kena marah tuh bukan yang piket, ketua. Jadi kan Ustadz tuh marah sama anak. Jadi anak tuh kayak nggak enak sama teman-teman apa tuh yang nggak piket nih. Terus kalau yang lain, kalau pertemanan kayak pertemanan luar lah, kayak kawan-kawan biasa kan, bukan asrama, bukan kawan kelas atau apa. Tuh kalau masalahnya tentang apa ya? Kayak apa lah, kayak ini baru teman kan, tapi kayak so asik gitu. Sebentar Zam. Yang piket di asrama tadi Zam, bagaimana cara Azam menyelesaikannya? Tuh cara menyelesaikannya tuh nasihatin. Azam nasihatin gitu. Ya. Dan Terus- itu memang inisiatif sendiri ya. Tuh karena anak lihat mereka kan udah denger nasihat anak kan, atau mereka ngakui kesalahan mereka kan, jadi anak ngalah lah. Jadi anak minta maaf karena udah marahin atau apa. Oh berarti yang bukan kesalahan Azam pun Azam minta maaf ya, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian yang tadi teman yang menurut Azam so asik ini bagaimana itu Azam? Tuh anak beradaptasi lah dengan dia. Anak lihat sifat dia itu waktu itu karena anak marah karena anak nggak suka sama dia tuh, dia nggak suka juga sama anak. Berarti karena Azam nggak suka sama dia nggak suka juga sama Azam. Padahal dia yang dekati Azam duluan. Ya. Baik, kemudian bagaimana cara Azam menyelesaikan? Jadi cara menyelesaikan itu ya mengalah. Karena kalau manusia ini ya, kalau saling bertikai itu pasti nggak akan selesai kalau nggak ada yang mengalah. Nah, jadi anak mengalah, jadi anak pelajari sifat dia, beradaptasi semuanya, biar anak tahu kalau orangnya memang kayak gitu kan, ya udahlah terima aja, ngalah minta maaf aja, udah buat kayak gitu sama dia. Berarti sekarang Azam udah berteman dengan dia nih. Ya. Alhamdulillah. Baik Zam. Kemudian Zam, di pondok ini Zam pasti ada yang namanya liburan kan Zam? Ya. Nah, gimana pada malam hari liburan tuh? Bisa nggak ceritakan bagaimana riwehnya para santri ketika hari liburan tuh? Tuh biasanya tuh santri kalau pas malam liburan ya tuh biasanya teriak-teriak kayak besok pulang pulang rumah. Tuh Udah kalau kayak nggak pernah pulang sebulan ya, berapa setahun gitu. ya, karena pulangan ini yang paling ditunggu-tunggu sama santri. Terus kalau pernah pengalaman waktu Ramadan itu anak nggak tidur sampai sahur. Nggak tidur sampai sahur. Apa yang Azam lakukan ketika itu? Kisoplen main-main kayak permainan santri, bola kertas atau apalah banyak. Terus makan-makan atau
sama makan bersama. Tapi Zam, menurut pengalaman Ana, karena kita tadi cerita bergadang ya, ada nggak pada malam-malam biasa lah Zam, pernah nggak Azam bergadang? Bergadang tuh jarang karena biasanya tuh karena belajar tuh apa kan mahafal tuh biasanya capek jadi langsung tidur. Tapi kalau begadang, pada malam begadangnya, Kalau malam begadang ah, itu biasanya anak apa apa yang Azam lakukan? cerita-cerita sama santri. Cerita apa tuh biasanya? Cerita ya kayak cerita biasanya pernah juga lagi gibah Ustadz dulu. Gibah Dulu ya. Ustadz ya. Apa cerita Cerita hantu pernah Zam? pernah. Pengalaman Ana juga tuh sebenarnya. Nah memang setiap malam gitu kan, atau setiap malam-malam yang contoh seperti malam Ahad atau malam yang memang besoknya libur, itu pasti nanti sampai jam 12, jam 1 kita cerita hantu. Iya. Dan memang santri memang seperti ini jam bercerita hantu, nanti baru cerita cita-cita gitu kan, menceritakan cita-cita, kemudian baru menceritakan tentang random ya cerita Iya, yang random. kadang-kadang cerita nggak masuk akal itu ceritakannya. Pernah juga seperti ini Zam? Pernah. Pernah. Tapi memang ternyata santri ini tidak monoton gitu aja ya Zam ya. Ada warna-warna dalam kehidupan pondok ini. Baik Zam. Kemudian ketika di rumah lah tadi Zam, kita kembali ke kehidupan di rumah. Ketika Azam sampai di rumah Zam, ada nggak terbawa suasana pondok atau kebiasaan di pondok? Contoh, misalnya kalau Ana Zam sampai di rumah, itu kadang-kadang sampai di rumah itu sering terbawa bahasa Arab sama orang tua. Misalnya kalau ditanya atau misalnya Ana minta tolong gitu kan, tak tolong sama adik misalnya pakai bahasa Arab itu unsur nih itu minta tolong itu, atau sama orang tua misalnya orang tua nanya oh, udah mandi itu, atau Ana jawab khalas segala macam dengan bahasa Arab. Dan pernah nggak seperti itu? Pernah sama kayak abang ke pasar juga. Tuh biasanya kalau sama teman-teman rumah tuh biasa gue bawa kayak kalau ngajak main kan, haya ya main haya main ini tuh karena kata-kata yang paling sering dipakai itu biasanya pak ke rumah, kata-kata Iya. yang sering dipakai ya. Terus kalau sama orang tua pernah juga. Terus biasanya kalau di rumah tuh kalau ada orang ya yang kayak nggak suka kami tengok atau apa nih sama teman pondok anak nih, Iya, menceritakan biasanya kami cerita, tapi ceritanya tuh nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab biar orang nggak paham itu ya. ya. Terus kalau kebiasaan lain tuh waktu subuh biasanya Gimana tuh Zam? tuh subuh jadi anak mimpi anak tuh anak dengar kayak ada hitungan Hitungan kayak mana tuh? wahid isnen sasar ba teriak. Oh, hitungan di asrama gitu ya, Iya. suruh keluar. Tuh Itu dalam mimpi. ya, tapi itu kayak kebawa ke dunia nyata tuh. Jadi anak langsung bangun pergi ke kamar mandi, wudhu, ngambil jubah. Itu Azam belum ngeh berarti Azam lagi Belum di rumah. tuh kayak panik kali waktu itu. Terus setelah hidupin lampu kan, bangun orang tua anak karena ngintipin lampu kan. Terus orang tua anak nanya, apa yang kau Zam? Masih subuh-subuh jam 3 gini. Anak jawab kan, iya ya. Nah jadi anak langsung lepas jubah lagi, tuh langsung tidur lagi. Nah, dia lanjut tidur ya sampai subuh. Sampai subuh. Baik. Kemudian Zam, ketika sampailah di pondoknya Zam. Di pondok ini pastilah ada yang namanya mimpi gitu, mimpi sebagai seorang santri gitu. Ketika malam hari mungkin tertataplah bintang, tertataplah rembulan, tertataplah mungkin jalan-jalan orang yang bebas di luar sana sedangkan kita terkurung. Kadang-kadang ada nggak dari Azam, ada nggak mimpi yang ingin Azam wujudkan ketika melihat hal itu gitu? Kalau melihat hal itu, anak pengen ini impian kan, impian tuh anak pengen jadi orang yang bermanfaat bagi manusia. Ya, sesuai firman sabda Nabi ya, khairun nas Anfa'umun nas. Ya. Tuh anak pengen pertama tuh jadi dokter. dokter. Kenapa tuh? Karena dokter itu kan bisa kayak menyihati orang lain kan. Bisa. Jadi kalau orang kurang dana atau apa kan, jadi anak biarin aja. Sembuhin lah. Obati. Walaupun dia kurang dana kan terima. Terus karena anak tengok juga kan teman anak yang ibunya tuh tumor. Tuh dari dulu katanya nggak pernah sembuh. Tumor di mana Bang? Di mata. Jadi tuh anak bertekad untuk bisa mengobati ibunya sampai sehat maksimal. Tuh anak tengok
keluarga juga, karena ada keluarga yang kurang dana atau apa kan untuk berobat. Jadi biar mudah kan, cita-cita untuk dokter bisa ngobati keluarga yang lain yang kekurangan dana. Terus yang kedua tuh anak mau jadi guru juga, kayak kepala apa menteri apa ya pendidikan. Menteri Azam mau Ya, jadi menteri pendidikan. karena Kenapa tuh? tengok sekolah-sekolah di luar itu anak-anaknya kayak kurang apa Kurang perhatian gitu ya. ya, kayak adab kurang, sering bully apa. Itu makanya anak tengok kan tuh korban-korban bully itu anak biasanya tengok kasihan juga. Iya. Makanya anak mau jadi perdana menteri biar anak buat peraturan ini biar juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia juga. Karena memang berbeda ya Zam ya, nampaknya dari pendidikan yang swasta dengan yang memang tidak berbasis swasta gitu Ya. Yang berbeda nampaknya. Dia Zam ingin memiliki wewenang gitu untuk merubah hal itu. Ya. Insya Allah. Ada yang lain Zam? Yang lain kayak ada itu aja impian anak. Jadi impian antum memang sesuai dengan yang antum bawakan tadi, bermanfaat bagi manusia. Ya. Semoga ya Allah mudahkan dan Allah kabulkan, amin. Amin. Baik Zam, terakhir nih Zam, apa kesan dan pesan antum terhadap pondoknya? Baik, kita coba kesan terhadap pondok lah dulu Zam. Kesan terhadap pondok tuh, pondok lumayan menyerukan lah, karena bisa kalau di rumah tuh biasa anak jarang lah main sama teman-teman, karena tuh biasa teman-teman tuh main di rumah, main HP. Iya, main HP. Iya. Kalau di pondok ini kan kita bisa bertemu apa kayak berbicara satu sama lain. Kayak kalau mau ngajak main ini bisa, ngajak ini mau. Terus kalau di rumah tuh biasa olahraga tuh jarang, karena nggak ada teman. Ya. Jadi kalau di sini olahraga enak juga kan, ada teman apa. Terus kalau kesan tuh pondok juga, pondok tuh menyerukan lah, Menyenangkan ya. menyenangkan. Apa contoh menyenangkan? Kayak kalau belajar sama ustaz-ustaz di sini tuh lebih enak. Gimana tuh Zam biar Karena dulu guru-guru anak ya di SD itu biasanya kalau anak kurang itu biasanya anak kena marah, kayak kena bentak apa. Tuh di sini kan kalau anak kurang kan, kalau apa belum paham ini, biasanya tuh mereka sabar. Kayak kalau anak belum paham ini biasanya diulang lagi sampai anak paham. Contohnya ada nggak satu guru favorit Azam di kelas? Ada tuh. Guru apa dia beliau? Tuh guru itu pun kayak mata pelajaran yang paling nggak disukai lah, guru MTK. MTK. Jadi Azam favorit ternyata guru MTK nih. Kenapa Azam bisa jadikan beliau sebagai favorit? Karena beliau tuh kalau biasanya kalau ada yang kurang paham tuh biasanya beliau mengulangi pelajaran sampai paham. Itu biasanya kalau kami capek atau apa kan, tuh biasanya dikasih lah istirahat sampai 5 menit atau enggak 10 menit. Terus kalau kami bosan belajar juga tuh biasanya dibuatin game lah. Tapi gamenya bukan game-game atau apa ya, tapi masih berbasis ilmu juga lah. Seperti? Cerdas cermat. Cerdas cermat. Ya. Jadi beliau buatkan cerdas cermat gitu ya, untuk merefreshing otak santri. Iya. Jadi menurut Azam beliau sangat favorit. Baik. Kemudian pesan untuk pondok. Pesan untuk pondok, semoga pondok ini ke depannya bisa menjadi lebih berjaya atau popularitas itu bisa lebih menyebar lagi supaya banyak anak-anak yang mau bersekolah di pondok ini. Terus kalau untuk pesan untuk pondok juga, semoga akademinya lebih dipermantap lagi, karena kalau anak tengok kalau masalah bahasa tuh, kalau bahasa Arab udah ada, bahasa Inggris. Tuh karena bahasa Inggris tuh perlu juga. Iya, bahasa Inggris kan salah satu bahasa internasional ya. Iya. Makanya kalau bisa mendatangkanlah guru bahasa Inggris. Kali seminggu pun jadi. Tuh kalau pesan tuh pondok juga supaya bisa membuat santri menjadi lebih bagus, lebih berpendidikan, lebih mantap lah kalau masalah agama, adab juga. Jadi itu pesan Azam untuk pondok ya. Ya. Barakallah fiik Zam. Terima kasih sudah bersedia hadir di Ruang Madaniyah. Jadi Ruang Madaniyah ini Zam adalah tempat di mana para santri dan para asatidzah akan ditanya tentang kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana Azam ini kan tentang kehidupan pondok.
Nah, jadi seperti itu nanti akan kita datangkan ustadz, akan kita datangkan santri gitu. Baik. Barakallahu fikum sahabat Madaniyah. Alhamdulillah podcast kita bersama saudara Muhammad Fairuz Azam Siregar sudah berakhir dengan pertanyaan terakhir tadi. Itulah kira-kira kehidupan di pondok. Jadi kehidupan di pondok ini sahabat Madaniyah tidak hanya monoton seperti itu saja. Ada berbagai cerita, ada berbagai warna yang tergambar dalam kehidupan pondok. Nah, jadi pondok ini menurut sebagian orang memang nampaknya seperti kehidupan yang tidak jelas. Yang mana kehidupannya memang berbeda dari kehidupan orang-orang sekarang di dunia luar pondok. Maka ternyata di dalam pondok pun kita bisa menjadi orang dan kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Barakallahu fikum jami'an, syukran atas istima'ikum wahtimamikum. Terakhir jangan lupa like, komen, dan subscribe karena like, komen, dan subscribe itu gratis. Syukran. Hada ma naqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.